Seorang ayah berinisial KD meninggal dunia seusai diamuk massa lantaran diduga mencuri ayam aduan. Penyidik temukan brankas 2 meter. Rumah Jampitsus Febri Adriansyah dijaga ketat TNI. Di saat yang hampir bersamaan, rumah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah tampak dijaga puluhan prajurit TNI bersenjata. Yang satu kehilangan nyawa karena seekor ayam senilai kurang dari Rp100.000. Yang satu masih hidup, masih bergelar, meski rumahnya menyimpan brankas berisi 74 kg emas dan uang tunai setara ratusan miliar rupiah. 2 pencurian dan 2 nasib yang berlawanan arah. Di Republik ini, ada hukum tak tertulis yang lebih kejam dari pasal manapun di KUHP. Berat hukumanmu tidak ditentukan oleh besar kejahatanmu, melainkan oleh seberapa jauh jarak sosialmu dari kekuasaan. Bersama Aternadok, hari ini kita akan meletakkan 2 kasus ini bersisian. Kasus penggeledahan 74 kg emas batangan milik ex pejabat tinggi kejaksaan, dan kasus seorang ayah 3 anak yang tewas dikeroyok massa karena diduga mencuri seekor ayam aduan di Tabanan, Bali. Bukan untuk membela pencuri, tapi untuk bertanya, kenapa keadilan di negeri ini terasa punya berat badan yang berbeda-beda, tergantung siapa yang menimbangnya. Awal Juli 2026, Polda Metro Jaya bersama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri menggeledah belasan lokasi di Jakarta, Tangerang, dan Bogor. Di sebuah rumah mewah kawasan Sentul, mereka membuka brankas terkunci berisi 7 koper. Isinya 74 kg emas batangan berkadar 23 karat, uang tunai dolar Amerika dan Singapura serta rupiah. Total ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah. Kasus ini menyeret nama besar Febri Adriansyah, mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, yang mengundurkan diri dari jabatannya tak lama sebelum ditetapkan tersangka. 3 perkara membelitnya sekaligus. Dugaan korupsi pengadaan batu bara PLN yang disebut-sebut berkaitan dengan pemadaman listrik massal di Sumatera, dugaan korupsi di Tuba Sabri, dan dugaan korupsi penyelesaian utang anak perusahaan Krakatau Steel. Yang menarik, sampai berbulan-bulan berjalan, kepemilikan sah atas 74 kg emas itu masih menjadi misteri. Bukan didaftarkan atas nama tersangka, bukan pula dengan mudah dibuktikan sebagai hasil kejahatan. Karena begitulah cara kerja korupsi kelas atas. Aset disamarkan, dipindahkan ke rekening berlapis, dititipkan atas nama kerabat jauh, diubah jadi logam mulia yang nilainya stabil dan mudah dipindahkan tanpa jejak. Sampai video ini dibuat, prosesnya masih panjang. Pembuktian di pengadilan, kemungkinan aset dirampas negara, atau seperti yang sering terjadi pada kasus-kasus besar semacam ini, berlarut dalam proses hukum yang menuntut kesabaran sistem yang belum tentu berpihak pada keadilan. Tidak ada yang mengeroyok Febri Adriansyah di jalanan. Tidak ada motor yang dibakar warga. Prosesnya berlangsung di ruangan ber-AC, dikawal pengacara, disorot kamera pers dengan tata cahaya profesional. Jumat dini hari 24 Juli 2026, sekitar pukul 1:30 di Banjar Dinas Cuklegi, Desa Batunya, Kecamatan Batu Riti, Tabanan. Jauh dari hiruk-pikuk Jakarta, seorang pria berinisial KD tertangkap basah hendak mencuri seekor ayam aduan milik warga bernama Iwayan Adi Suteja. KD, warga desa Sidetapa, Buleleng, mencoba melarikan diri, tapi warga yang sudah lama resah oleh maraknya kehilangan ternak ayam di wilayah itu keburu tersulut emosi. Ia dikeroyok massa di lokasi kejadian. Motornya dibakar hingga ludes. Ketika polisi dari Polsek Batu Riti tiba sekitar pukul 2 dini hari, nyawanya sudah tidak tertolong. KD meninggalkan seorang istri dan 3 anak. Anak sulung sudah berkeluarga. Anak kedua masih duduk di kelas 1 SMA. Anak bungsunya baru kelas 1 SD. Video yang kemudian viral bukan rekaman pengeroyokannya, tapi rekaman anak bungsunya yang histeris menangis dan memanggil-manggil sang ayah ketika jenazah tiba di rumah duka di Desa Sidetapa. Kepala Desa Sidetapa, Imade Sutama, sendiri yang menjemput jenazah itu. Ia mengaku ikut hancur melihat anak-anak KD menangis kehilangan bapaknya. Ia menegaskan satu hal yang seharusnya sudah jadi akal sehat bersama. Sesalah apapun seseorang harusnya diserahkan ke aparat, bukan dihakimi sampai mati. Karena kalau semua orang berpikir begitu, katanya, akan banyak nyawa melayang hanya karena persoalan kecil. Negara ini negara hukum. Sampai saat ini pihak keluarga KD memilih ikhlas. Belum ada laporan resmi pengeroyokan yang diajukan. Tiada konferensi pers dengan tata cahaya profesional untuk KD. Yang ada hanya kamera ponsel warga dan tangisan seorang anak SD yang beredar di lini masa selama beberapa hari sebelum akhirnya tenggelam oleh isu berikutnya. Kalau kita jujur, 2 kasus ini punya akar yang sama.
krisis kepercayaan pada sistem hukum. Tapi mari kita tidak menghaluskan kata-kata. Warga yang main hakim sendiri sampai merenggut nyawa seseorang hanya karena seekor ayam, itu bukan sekedar kelelahan sosial yang bisa dimaklumi. Itu tindakan bodoh sekaligus jahat. Bodoh karena melampiaskan amarah pada satu orang tak berdaya seolah itu menyelesaikan akar masalah pencurian ternak di desa mereka. Jahat karena menghilangkan nyawa manusia, meninggalkan istri dan 3 anak tanpa ayah untuk sesuatu yang harusnya diselesaikan aparat, bukan kerumunan. Kemarahan kolektif bukan alasan pemaaf untuk pembunuhan. Sementara itu, di lapisan elit, kepercayaan publik pada penegakan hukum juga tergerus setiap kali nama pejabat tinggi tersangkut kasus besar namun prosesnya berjalan lambat, berlapis, dan hasil akhirnya sering tak sebanding dengan besarnya kerugian negara. Bedanya ada di jarak sosial, jarak akses, jarak terhadap kekuasaan. Seorang pejabat yang diduga korupsi triliunan rupiah punya akses ke pengacara, ke proses hukum yang menjunjung asas praduga tak bersalah, ke ruang sidang yang tenang. Seorang buruh serabutan yang diduga mencuri seekor ayam di desa yang mungkin tidak punya pos polisi terdekat dalam radius yang wajar, berhadapan langsung dengan amarah kolektif yang tidak punya prosedur, tidak punya asas praduga tak bersalah, hanya kemarahan yang sudah menumpuk terlalu lama. Ironisnya, nilai kerugian dari kasus emas itu bisa membiayai ribuan keluarga seperti keluarga Kades selama bertahun-tahun. Tetapi yang membayar dengan nyawa justru bukan yang mencuri dalam skala triliunan. Kita bisa dengan mudah bilang mencuri itu tetap salah, siapapun pelakunya, seberapapun kecil nilainya. Itu benar. Tapi keadilan yang sehat seharusnya tidak membiarkan satu pencuri diadili bertahun-tahun dengan proses hukum yang berlapis, sementara pencuri lain diadili dalam hitungan menit oleh kerumunan lalu mati di tempat. Pertanyaannya sekarang buat kita semua yang cuman bisa nonton dari layar, apakah kita lebih marah pada seorang ayah yang mencuri ayam karena desakan hidup dibandingkan pada sistem yang membiarkan puluhan kilogram emas hasil dugaan korupsi baru terungkap setelah bertahun-tahun berjalan? Atau jangan-jangan kita hanya marah pada yang dekat dan terlihat saja, sementara yang jauh dan tersembunyi di balik berangkas baja selalu berhasil lolos dari amarah yang sama?